warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya lebih barokah, Allah itu ganjil dan Allah menyenangi hal yang ganjil. Maka salamnya saya tambahi satu lagi agar supaya ganjil. Dan bagi ibu-ibu, bapak-bapak semua yang pada hari ini belum sempat menyambut salam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ini perkantoran, office hour-nya, jam kerjanya Senin sampai Jumat. Tapi kantor official Abah Jojo Sabtu Minggu buka ya. Beruntung Bapak Ibu tetap melalui official Abah Jojo karena Sabtu Minggu tetap ada pelayanan. Kalau di sini hanya sampai Jumat ya. Bapak Ibu, perkenalkan, mungkin belum kenal, saya yang namanya Ibu Rida. Ibu-ibu bisa panggil saya Ibu Rida. Nama panjangnya Ibu Rida Nur Hidayah. Terima kasih, senang sekali sudah ketemu dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan harapannya Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu lancar sampai dengan keberangkatan yang sudah berapa hari lagi ini. Nah, ya udah, insya Allah nanti kita kita akan ketemu setelah ini nanti di Hotel Sahid di bandara. Jadi Bapak Ibu ada titik kumpul di hotel. Di hotel itu nanti kita akan menyiapkan manasik pulang, kemudian ramah tamah, barangkali Bapak Ibu diantar sama keluarga. Kepada yang terhormat Abah Jojo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, Bu, duduk Bu. Situ ada. Iya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini Allah mengabulkan doa kita bisa hadir di sini. Enggak. Kemudian kan suaranya dari situ tuh. berkat rahmat Allah
kita bisa dipertemukan secara langsung di tempat yang barokah ini. Ini merupakan kantor PT ICT yang biasa Abah mengajar bagi jamaah-jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Hanya saja rombongan kita ini sebagian ada dari luar Jakarta. Jadi nanti insya Allah akan mendapatkan bimbingan pada saat di hotel yang tempat kita berkumpul di sana. Dulu namanya Hotel Feb, sekarang namanya Hotel Sahid. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah. 1, 2, 3. Baik, sebelum kita mulai, sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya juga mensyukuri atas kehadiran Bapak Ibu semuanya bisa hadir di sini, bahkan kabarnya ada yang sebelum Abah datang sudah ada yang kesini. Ya, kabarnya itu menurut Ustadz Lutfi tadi ya. Ya, saya mensyukuri mungkin karena semangatnya. Untuk itu ya, saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Insya Allah pada hari ini saya akan memberikan beberapa materi. Yang pertama, saya akan mengajari mengenai cara membaca talbiyah. Insya Allah Bapak Ibu umumnya sudah bisa, hanya saja terkadang kalau sudah sepuh itu biasanya membaca talbiyahnya itu suka ke bawah sama teman-temannya, jadi suka ada kesalahan. Jadi biasanya salahnya itu pada saat terakhirnya. Jadi salahnya itu biasanya la syarikalah, bukan kalah tapi la syarikalah, huruf kaf itu ya. Jadi langsung saja ya, saya akan ajari mengenai cara membaca apa tadi? Talbiyahnya. Karena insya Allah haji dan umroh ini dipastikan membaca talbiyah. Dibacanya pada saat setelah kita melafadzkan niat ihramnya, baik itu setelah mau haji maupun umroh. Saya akan membaca yang benar dulu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Biasanya salahnya laka wal mulk la syarika lak. Nah itu biasanya kan dia di bis itu biasanya seru ya, pada kencang bapak-bapaknya juga. Tapi yang sudah-sudah itu kadang Abah senyum-senyum, bukan la syari kalah, tapi la syari kalah. Kemudian bukan lakawal mul, tapi lakawal mul, ada huruf kafnya terakhirnya. Dipahami ya? Oke, lanjut, berdiri. Amal soleh berdiri. Oke. Ya, supaya betul-betul satu persatu apa yang diamalkan itu sesuai dengan syariat. Ya, oke. Abah dulu ya, tapi nanti langsung diikuti. Oke, baik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, cukup. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Jadi ingat-ingat ya, bukan lakawal mul, tapi lakawal mul la syarika lak. Oke, lanjut. Pada saat kita akan melaksanakan ibadah umroh, di sini Abah akan memberikan keilmuannya. Abah contohkan, umpamanya ada seseorang yang kangen umpamanya ke sawah, ini diumpamakan. Nah kemudian ya, dia ingin umpamanya kangen masa lalu kecilnya, pengen ngarit rumput.
berarti orang tersebut mempersiapkan alat-alatnya. Kalau orang itu ingin mencangkul, siap cangkulnya. Kalau ingin mengarit, bawa aritnya. Bapak Ibu mau umroh kan? Nah, berarti bawa peralatannya. Apa peralatannya? Yaitu ilmunya. Itu ya. Oke, dipahami? Lanjut. Pada saat seseorang akan umroh, dan insya Allah perjalanan kita itu dari Indonesia menuju ke Jeddah, kemudian menuju ke Madinah. Saya akan jelaskan dulu mengenai keutamaannya kota Madinah. Supaya apa? Supaya jauh-jauh dari Indonesia kita kan mau ngapain? Kalau sudah tahu caranya, ini doanya, tinggal diamalkan, ya. Jadi umat Islam ini memiliki dua kota suci yang biasa kita kenal, ya, Mekah dan Madinah, ya. Untuk perjalanan kita akan mendatangi kota Madinah terlebih dahulu. Nah, di Madinah ada yang namanya Masjid Nabi, yaitu Masjid Nabawi. Ya, diingat-ingat ya, karena nanti insya Allah Abah akan memberikan hadiah. Nanti insya Allah sudah pegang nomornya ya. Nanti insya Allah pada sesi terakhir Abah akan kasih kenang-kenangan. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu betul-betul fokus memahami apa yang Abah ajarkan. Nah, kemudian ada kuburan Nabi dan para sahabatnya. Kemudian ada yang namanya Raudhah. Raudhah itu taman surga. Adanya di mana Abah? Adanya di dalam Masjid Nabawi. Termasuk kuburan Nabi dan dua sahabatnya ada di dalam Masjid Nabawi. Nah, kemudian ada yang namanya Masjid Kuba. Ada yang namanya Gunung Uhud. Ada yang namanya pemakaman Baki, ada yang namanya pemakaman Syuhada Uhud. Nah, insya Allah Bapak Ibu nanti akan dibimbing Abah menuju ke tempat-tempat yang Abah sebutkan. Untuk kota Madinah ini, ya, zaman dulu namanya kota Yastrib. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah namanya kota Yastrib. Nah, pada saat Nabi berdakwah di Mekah, kemudian mendapatkan rintangan, mendapatkan cacian dan lain sebagainya, bahkan Nabi sama orang-orang kafir Quraisy itu akan dibunuh. Kemudian Allah memerintahkan supaya hijrah itu pindah tempat tinggalnya menuju ke Madinah. Sebelum nyampe ke Madinah, Nabi itu sampai di daerah Kuba. Kemudian di situ Nabi disambut oleh, ya, orang Ansor, oleh penduduk Kuba. Jadi disambut dengan sukacita. Kemudian di daerah Kuba tersebut Nabi juga membangun masjid yang sekarang namanya Masjid Kuba. Nabi sendiri yang membangun bersama para sahabatnya, dan Nabi untuk pertama kalinya sholat di situ secara berjamaah. Karena pada saat di Mekah itu Nabi sembunyi-sembunyi ibadahnya. Itu ya. Nanti saya akan jelaskan pahalanya. Nah, langsung saja saya akan jelaskan pahalanya ya. Karena memang pada saat Nabi hijrah, dia membangun masjid di situ, dan itu merupakan masjid pertama dibangun. Jadi pertama kali membangun masjid, yaitu masjidnya untuk tempat ibadah orang-orang iman. Nah, di dalam hadis itu dijelaskan Nabi itu setiap hari Sabtu, setiap hari Senin dan Kamis, Nabi, ya, sering mengunjungi Masjid Kuba untuk beribadah di tempat tersebut. Dalam hadis dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man sholat, barang siapa yang man kharaja hatta yakiya hadal masjid Al-Kuba wasolah alaihi, maka nalahu adalu umrotin. Nabi bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, yaitu Masjid Kuba, kemudian di Masjid Kuba dia sholat, maka baginya pahala sebagaimana orang yang umroh. Berarti nanti insya Allah kita akan menuju kemana? Ke Masjid Kuba.
Karena apa? Pahalanya apa? Pahalanya umroh. Apa sholat apa? Kan pertanyaan begitu. Kalau orang awam yang baru pertama kali umroh bingung. Oke, dikasih tahu bahwa di Masjid Kuba itu pahalanya umroh. Tapi saya masuk ke situ sholat apa? Dijawab sama Abah, jawabannya pada saat seseorang masuk ke dalam masjid sunahnya sholat tahiyatul masjid, boleh 2 rakaat. Biasanya insya Allah pagi-pagi ke sana pada saat nanti kita city tour. Jadi dari hotelnya kita insya Allah sudah berwudu, ya. Kemudian kita berangkat kurang lebih dari pusat kota, maksudnya dari Masjid Nabawi itu perjalanan 5 km, ya. Kemudian karena pagi-pagi setelah sholat tahiyatul masjid boleh sholat duha umpamanya di situ, boleh silahkan. Jadi intinya mau sholat apa saja boleh. Ya. Kalau orang di situ sholat, pahalanya sama tadi, ya. Pahalanya sebanding dengan orang yang melaksanakan ibadah umroh, dapat pahala umroh padahal belum umroh, baru nyampe ke Madinah. Oke, kita urut lagi ke pusat kota yaitu Madinah. Jadi Al-Madinah Al-Munawwaroh, jadi Madinah yang bercahaya, yang berkilauan. Karena nanti insya Allah ya Bapak Ibu pada saat masuk ke Masjid Nabawi, suasana ornamennya itu rata-rata semuanya dilapisi emas, jadi sangat-sangat luar biasa, bercahaya. Di dalam hadis dijelaskan ini ya, bagi laki-laki ya, bagi laki-laki ya, sama pemerintah Saudi dan para ulama yang ada di Madinah itu memberikan akses untuk berziarah ke makam Nabi, tapi untuk laki-laki, perempuan tidak disunahkan. Ya, memang hadisnya seperti itu. Ya. Nah, pada saat dijelaskan dalam hadis itu Ibni Umar, anaknya Umar bin Khattab, pada saat dia safar bepergian, kemudian pada saat dia pulang masuk ke kota Madinah, dia selalu mengunjungi makam Nabi, makam Abu Bakar dan makam ayahandanya yaitu Umar bin Khattab. Nah, itu bisa menjadi contoh buat kita bagaimana tata cara berziarah ke makam Nabi dan para sahabatnya. Pada saat nanti ya, kita misalnya sudah datang nih ke Madinah, kemudian ya, karena kan baru datang, silahkan memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Nanti insya Allah ya, saya bersama Mas Mutawidnya akan mengajak bapak-bapaknya. Karena kan sunahnya pada saat kita datang ya berziarah dulu kalau bisa, ya. Kalau pada saat sudah masuk waktu sholat ya nggak apa-apa, sholat wajib dulu berjamaah di situ, tidak apa. Tata caranya bagaimana Pak? Tata caranya untuk laki-laki nanti kita masuk dari pintu yang khusus, dan di situ berbondong-bondong orang tuh tanpa putus terus aja. Banyak yang berziarah ke situ, kita ikut mengantri, berjalan. Kemudian pada saat sudah sampai gerbang, karena memang makam Nabi itu ya, dipagari pakai pagar yang dicat warna hijau. Ada semacam gapura yang pertama. Kadang kalau orang itu manasiknya mungkin kurang lengkap, tidak dikasih tahu sama ustadznya, langsung dia berdoa di situ. Padahal itu bukan, tidak lurus dengan makam Nabi. Yang lurus itu adalah gerbang kedua. Ada tulisannya di situ, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, ada tulisannya bulat. Itu menandakan bahwa disitulah makam Nabi. Kemudian di sebelahnya itu makam Abu Bakar, sebelahnya lagi makam Umar bin Khattab. Prakteknya bagaimana Pak? Abah kasih tahu ya. Ini umpamanya makam Nabi, kita ngantri blok yang pertama, tetap kita umpama ada orang pada doa-doa tidak perlu diikuti. Kadang-kadang mereka juga nggak tahu, asal ikut-ikutan, ya. Terus melangkah, nanti ada blok kedua, ada tulisan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, badannya menghadap ke kuburan Nabi. Pertanyaannya, kuburannya terlihat tidak Abah? Ada di dalam. Di dalam tadi terali pagar besi. Langsung saja tata caranya adalah Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian melangkah satu langkah kurang lebih setengah meter, melangkah, kemudian menghadap lagi ke makam Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar, atau Abu Bakar boleh. Melangkah lagi satu langkah, masih di gapura itu, ya. Ucapkan Assalamualaikum ya Umar.
Nah, itu dipraktekkan oleh sahabat Nabi, ya, putra dari Umar bin Khattab. Ya. Nabi tidak mempraktekkan, karena kan nabinya masih hidup. Yang mempraktekkan adalah sahabatnya yang masih hidup. Jadi hadisnya ada jelas, sahih hadisnya, ya. Masuk. Kemudian tadi ke Nabi dulu ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Lanjut, dipahami ya? Oke, kita urut dulu. Pada saat sudah selesai, bagaimana dengan ibu-ibunya? Kalau mengikuti hukum agama yang syar'i, memang tadi tidak disunahkan untuk berziarah. Kenapa? Ya buktinya itu para ulama di sana, ya, juga tadi memberikan akses hanya untuk laki-laki. Begitu juga, ya, pada saat setelah sholat subuh itu, bagi yang laki-laki akan diberikan akses masuk ke pemakaman baki. Karena memang sunahnya untuk laki-laki masuk ke kuburan, boleh nanti, walaupun tidak ada di dalam paket. Tapi insya Allah mudah-mudahan abahnya sehat, ya. Nanti abah akan bimbing setelah sholat subuh. Barangkali kan ingin tahu, ya, di mana sih yang namanya pemakaman baki. Kemudian seperti apa sih kuburannya? Sama nggak dengan di Indonesia? Kan gitu kan? Kita lihat seperti apa, kita akan buktikan. Oke? Lanjut ya. Sampai di mana tadi? Ziarah ke makam Nabi. Umpama mau berdoa boleh tidak apa? Boleh, tapi tidak boleh menghadap ke kuburan. Nanti itu ada di situ petugasnya, ya, ulamanya di situ ngasih tahu ke, karena kiblatnya itu berbalik ke sini, nah ke sana. Silakan kalau mau berdoa apa, umpamanya ya doa yang baik-baik boleh, ya silakan, tidak dilarang. Hanya saja insya Allah kedorong terus sama orang-orang yang memang ingin berziarah, ya, seperti itu. Lanjut ya. Nah, kemudian ada yang namanya, dan ini yang namanya makam Nabi dan dua sahabatnya itu adanya di mana? Adanya di dalam masjid. Karena Nabi itu dikubur pada saat beliau wafat itu dikuburnya di rumahnya, yang mana sekarang itu menjadi komplek di dalamnya masjid, ya. Nah kemudian untuk yang wanita nanti akan diarahkan sama abah sama mutawifahnya sama mutawifnya itu menuju ke Raudhah, taman surga, ya. Mungkin secara akal pikiran kita, kok di dunia ada taman surga? Apakah ada dalilnya, Abah? Ada dalilnya, sahih dalam hadis Imam Bukhari, ya, ada, insya Allah halamannya bisa dibuka yang punya hadis Imam Bukhari, halamannya insya Allah 1115. Ada juga di halaman 1397 di hadis Muslim, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Antara rumahku Nabi dan mimbarku itu terdapat taman dari beberapa tamannya surga. Dan mimbarku Nabi itu berada di atas telaga Kautsar. Bukan Abah Jojo yang bicara, tapi Nabi sendiri. Kita wajib percaya. Kan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu apa, Abah? Setelah itu bebas, silakan. Mau di situ sholat apa boleh, diperbolehkan. Hanya saja Abah menyarankan, kalau Bapak Ibu punya permintaan dan kebutuhan kepada Allah, maka di sini Abah menyarankan sholat hajat. Sebab, ini ada sebabnya. Ya. Orang yang masuk ke situ berarti masuk ke taman surga. Orang yang sholat di situ berarti sholat di taman surga, termasuk kalau berdoa di situ berarti berdoa di taman surga, berarti mustajab. Gunakan, mumpung belum tentu kita balik lagi ke situ. Yang belum punya rumah umpama yang mewah, minta di situ boleh. Yang punya anak barangkali sudah punya waktu usia nikah belum juga nikah, minta di situ boleh, seperti itu, ya. Jadi kalau berdoa di taman surga di Raudhah itu boleh berdoa apa saja, ya. Itu caranya seperti itu, ya. Dan biasanya pada saat kita sholat 2 rakaat kemudian bangun sholat hajat lagi doa juga biasanya sudah diburu-buru. Makanya tadi supaya fokus, ya. Tapi tenang ya, yang musuh. Apa ada nggak pahala yang lain, umpamanya di Masjid Nabawi?
ada dijelaskan insya Allah di hadisnya, hadis riwayat Ahmad. Man sholat di masjidi arba'ina sholatan, ya. Barang siapa yang sholat di masjidku Nabi, yaitu Masjid Nabawi, 40 sholatan, la yaqutuhu sholatun, sholatnya itu tidak terputus terus selama 40 sholatan. Kanat lahu baro'atun minan nar, ya. Orang tersebut sholat di situ, maka Allah akan membebaskan dari siksa api neraka. Wa najatun minal adab wa bari'a minal nifaq. Allah akan menyelamatkan dari siksanya Allah, dan juga Allah akan membebaskan orang tersebut dari sifat munafik. Tetapi insya Allah Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan pahala itu, sebab kita hanya 4 hari. Biasanya buat orang yang haji atau yang umroh Ramadan, insya Allah nanti umroh Ramadan di bersama apa itu ya, maksudnya di PT ICT ini biasanya menginap 10 hari di Madinah untuk mengejar pahala arba'in. Tapi kan tahu pahalanya kapan waktu, barangkali mau ikut umroh di bulan Ramadan atau pada saat dipanggil haji. Apa sih yang namanya arba'in? Arba'in itu adalah sholat 40 waktu. Kalau sehari kan 5 waktu, supaya mendapatkan 40 waktu, maka diusahakan sholatnya itu 8 hari, insya Allah ya, seperti itu. Baru akan mendapatkan tadi pahala, terbebas dari api neraka. Nah kemudian, ini sedikit sejarah Gunung Uhud dulu ya. Pada saat Nabi hijrah ke Madinah, kemudian ya, Nabi sesampainya di Madinah itu ya, pada tahun kedua ya, diserang oleh orang-orang musyrik kafir Mekah, karena merasa dia itu nggak dapat Nabi, kan ingin dibunuh ya. Maka terjadilah yang namanya perang Badar. Itu terjadi insya Allah pada 17 Ramadan ya, tahun kedua Hijriah. Dan pada saat itu orang iman, Nabi bersama para sahabatnya jumlahnya 313 melawan orang kafir Quraisy itu 1000 ya. Nah di situ Nabi berdoa minta pertolongan kepada Allah, sehingga akhirnya singkat cerita perang Badar dimenangkan oleh orang-orang iman ya. Pada saat perang Badar selesai, di tahun ketiga diserbu lagi dari Mekah. 10.000 tentara kafir Quraisy menyerbu ke Madinah. Karena mendengar hal seperti itu, Nabi kemudian mengumpulkan para sahabatnya untuk menghadang jangan sampai masuk ke kota Madinah. Yaitu Nabi bersepakat dengan para sahabatnya ya, sebelum sampai kota Madinah, para sahabat akan bersiap-siap menyambut kedatangan tadi mereka, yaitu di sekitaran Gunung Uhud. Ya. Lanjut ya, tambah seru. Pada saat mereka datang, jadi orang-orang kafir Quraisy itu merasa dendam, karena pada saat perang Badar itu dia kan kalah, dia nyerang. Nah, pada saat itu Nabi tadinya itu sepakat 1000 orang, 1000 pasukan bersama Nabi. Hanya saja di kalangan orang iman itu ada orang-orang munafiknya. Aturan berangkat perang mereka mengundurkan diri, ketakutan dulu atau apalah. Berarti Nabi hanya 700 orang melawan 10 ribuan tentara. Nah, singkat cerita ya, memang sudah menjadi qadarnya Allah ya. Pada saat perang Uhud ya, orang-orang iman menderita kekalahan, bahkan paman Nabi yang namanya Hamzah bin Abdul Muthalib gugur. Nah, kemudian yang gugur itu sekitar 70 orang dikubur di sekitar Gunung Uhud. Nanti insya Allah kita akan ke sana berziarah. Pertanyaannya, bacaannya apa Abah? Ya kan gitu barangkali ya. Nah, di dalam hadis itu ada sekitar 7 cara yang Nabi itu memberikan doa atau ucapan pada saat ziarah kubur. Abah memberikan yang paling mudah, kan pernah di-share ya. Hari itu yang paling pendek aja, kenapa? Karena Nabi juga
mengamalkannya. Ya, assalamualaikum daro qaumin mukminin inna insyaallah bikum lahikun. Ya. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian, ya, wahai penghuni negaranya orang iman. Sesungguhnya kami insya Allah bersama kalian akan menyusul kalian. Seperti itu. Ya, kalau tidak apa dibuka itunya itu apa? WA yang itu di grup. Abah udah buatkan. Ya, hadisnya sahih ya. Insya Allah yang Abah berikan itu ada dalam hadis Nasa'i. Break dulu ya sebentar ya. Mohon maaf, harus minum dulu. Begini. Nah, caranya ambil tanah yang suci, silakan diajak, kantongi seperti ini. Nah, kemudian robek saja almanak atau tanggalan, lipat. Nanti pada saat di pesawat, kan ini dipakai ya, gelar, ubur-ubur, kemudian silakan bertayamum. Oke. Silahkan siapkan pura-pura ya, maksudnya praktek diumpamakan di pesawat ya. Nah di pesawat ya saya akan praktekkan. Jadi yang namanya tayamum ini ada beberapa syaratnya, diantaranya sedang sakit. Jangan gara-gara sakit tidak sholat ya, karena saya wudhunya tidak bisa. Justru Allah memberikan jalan ya, melalui nabinya memberikan arahan supaya bisa pengganti wudhu, yaitu dengan cara bertayamum ya. Atau karena tidak ada air di dalam perjalanan, air tidak ada, boleh menggunakan debu sebagai media untuk bertayamum. Umpamanya di pesawat bagaimana cara bertayamumnya ya, ada di dalam itu yang biasa Abah jelaskan, itu hadisnya sahih ya, jadi nggak diragukan lagi. Nah jadi ini hadisnya dari Amr. Pada saat di pesawat duduk, nah kemudian diubur-ubur itunya ya, tangan angkat ya, ini umpamanya laki perempuan begini, kemudian tepuk ke paha. Ingat ya, pahanya tadi sudah ada debunya kan ya. Nah, tadi kan almanak, tanggalan, digelar, ubur-ubur, debu, tepuk. Tapi sebelum tepuk, niat dulu di dalam hatinya ingin melaksanakan tayamum ya, hatinya supaya saya akan melaksanakan tayamum gitu ya. Nah karena Allah, kemudian tepuk, sebelum nepuk baca dulu bismillah, kemudian plek, tepuk. Kemudian kalau terlihat kasar, ada dalam hal itu digibaskan, boleh begini, boleh begini, tapi pelan, supaya yang kerikil tajamnya itu tidak kena wajah. Jadi kita set kalau di hadis itu supaya digibaskan. Nabi itu mempraktekkan seperti ini, bukan tiup kalau yang hadis ajarkan ini, tapi digibaskan. Nah setelah itu kemudian tangan yang kiri ini supaya begini, siap. Kemudian yang kanan dorong seperti ini, nih ya, tuh seperti ini. Usapkan keseluruhannya ke sini sampai ke sini, sampai pergelangan. Ya begini, kemudian dibalik, dah. Sebaliknya, ini yang punggung dorong lagi, ya begini sampai pergelangan, putar, terus arahkan terakhir wajah secukupnya. Maksudnya tidak seperti air sampai ke itu tahu kelilipan ya, secukupnya segini, maksudnya ratakan, selesai. Itu tuntunannya. Dan hadis ini sangat mudah untuk wanita, karena ada yang menjelaskan sampai ke sini. Nah, sedangkan kan aurat di dalam pesawat, makanya Abah memberikan hadis yang mudah untuk wanita, mudah juga untuk laki-laki. Dipahami ya? Ya, cukup ya, paham ya? Mengenai tadi apa? Oh, sekali lagi kata Mbak, mohon maaf. Ya. Oh, oke. Abahnya di sini? Boleh. Begini kali ya. Ya. Tepuk. Setelah bismillah dulu ya. Bismillah, tepuk ya ke bumi. Kalau di habis itu ke bumi karena kan langsung ke tanah. Kemudian diangkat, digibaskan. Boleh digibaskan begini supaya jatuh kerikil-kerikilnya. Boleh juga diusapkan begitu aja supaya kerikil yang gedenya itu jatuh. Nah setelah itu angkat yang kiri sebagaimana orang yang minta, yang kanan nih punggungnya dorong, ya dorong supaya kena debu ininya, ini sampai pergelangan diputar, ininya tarik, ulangi lagi yang kanan seperti kayak orang minta begini ya, kayak orang amin, dorong punggung yang ini yang kiri dorong, ya setelah sampai sini kemudian diputar, maksudnya dibalik tarik ini. Jadi tarik begini, mau seset ya enggak, maksudnya begini pelan-pelan, set, udah.
kemudian terakhir usapkan ke wajah. Oke? Gampang. Ya. Jadi ke tangan dulu. Ingat ya, yang Abah ajarkan ini hadisnya sahih dari Amr, prakteknya adalah ke tangan dulu baru wajah. Ingat ya, Abah itu sudah mempelajari hadis yang paling mudah dan aman untuk wanita karena di sebelah-sebelahnya juga banyak. Tapi kalau sampai sini segala kan aurat seperti ini. Ingat tadi apa dulu? Tangan dulu, kemudian wajah. Silakan bertayamum kalau tidak ada air atau sakit. Jangan gara-gara sakit sampai meninggalkan sholat. Makanya Abah ajarkan harus bisa tayamum. Jangan tayamum itu dipraktekkan hanya di pesawat. Abah itu kalau umpama sakit nih, mau berangkat ke rumah sakit, ke istri Abah yang sakit itu, Mam, siapkan apa namanya tadi? Buat tayamum. Kalau sudah semua siap, berangkat ke. Soalnya pakai impusan kan susah masuk ke WC-nya, ya, seperti itu. Baik. Silakan lihat lagi ya, apa namanya itu nomornya. Sudah ada ya nomornya ya. Undian. Lanjut aja ya, biar cepat saja. Saya akan sebutkan saja. Tapi sudah dibagikan ya. Ya. Nomor 11 ada. Udah gampang aja, biar cepat. Ada? 11 siapa? Tidak ada? Tidak ada. Nomor berapa ya? 19 ada? Nomornya bikinnya nomornya berapa? Tidak ada. Berapa tadi yang sebut? 19 ada? Nomor 19 ada orang di dalam? Nomor berapa? Orang di toilet? Tidak ada? 19? Udah pulang. Lagi 27 ada? Hah tuh, dapat tuh. Ini tuh. Ada di toilet barangkali? Ibu nomor berapa? Ada sebutan nomor berapa? Wah, udah gugur. Ya, ibu berapa? 27. Oh iya, udah. Tadi disebut ya udah. Ya. Ya udah. Ibu berapa? Ya, tadi disebut ya. Barangkali lagi ada di toilet. Ya, oke. Oke, baik. Benar ya? Asal aja nyebutnya. Apalagi yang nomor 33. Ada? Dapat kita. Oke. Ya. Pokoknya pegang dulu ya. Insya Allah. Baik. Siap kamera? Ade Sita. Baik, Ibu. Ibu dari Ibu dulu deh, pegang. Apa mau tanya? Nanti jawab. Baik. Ibu silakan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Duwati dari Sunter. Ya. Ibu kenapa ikut sama Abah Jojo umrohnya? Saya senang banget karena di dindingnya sangat bagus dan Tepuk tangan. Ada lagi yang mau sampaikan? ada bahasanya cuma nanya itu apa? Apa? Kalau tayamum tuh kalau mamanya udah tayamum, kita pengen buang air kecil terus gimana? Boleh. Boleh nanti tayamum lagi kalau mau sholat. Boleh seperti itu. Jadi batal ya? Nah, gitu ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Abah belum bertanya ke Ibu ya. Oke. Harus jawab dulu supaya mendapatkan hadiah dari Abah. Siapa hadiahnya Ibu? Ya. Ini ada kenang-kenangan dari Abah ya pribadi ya. Pertanyaannya ya. Jawab dulu. Kalau yang namanya Masjid Nabawi ya, itu berada di Mekah apa di Madinah? Silakan. Masjid Nabawi adanya di Mekah apa di Madinah? Di mana? Salah Madinah. Di Madinah. Tuh. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Boleh, saya gantian. Ya. Ya. Sekarang Ibu. Nah, Abah bertanya, sini Bu, dekat ibunya. Ya. Oh ya, perkenalkan dulu dari mana? Katanya dari Solo, silakan. Nama sama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasti dari Wonogiri. Oh, Wonogiri. Oh, Solo ya? Ya, Mirip. Ya. Maksudnya hampir berdekatan. Oh, gitu. Kenapa ikut sama Abah? Ya. Ya. Karena yang dibimbing apa bagaimana? Iya, karena apa ya? Deketan Bu, itu yang Bu. Percaya. Ya. Karena udah percaya, karena udah kenal lama. Oh, baik. Abah mau kasih pertanyaan. Ibu pengen hadiah? Baik, ya. Sekarang sebutkan pahala orang yang umroh. Salah satunya silakan. Tadi sudah diajarkan sama Abah. Dihapus dosa-dosanya. Iya. Terus ada lagi?
dihilangkan ke fakirannya. Silakan diterima. Ya. Boleh silakan. Amin amin silakan. Nah, satu lagi. Ayo kenalan dulu silakan. Kenalkan dari mana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mulyati dari Bandung. Oke, baik. Ya pertanyaannya. Dipegang aja apa mau bertanya ya. Oke, ya. Yang susah. Ibu pernah umroh? Alhamdulillah. Pernah umroh katanya berarti insya Allah pernah ke Masjid Kuba. Ya. Apa pahalanya orang yang sholat di Masjid Kuba? Pahala sholat 2 rakaat di Ya. Masjid Kuba itu sama dengan pahala umrah. Alhamdulillah. Hadiahnya moga silakan. Amin. Oh ya Bu, pegang dulu. Sebutkan nomor dari angka 20 ke atas. Ini kan punya Ibu. Acak. Silakan sebutkan salah satu acak. Ibu Silakan. pilih nomor. Saya ambil nomor 25. 25 siapa ada 25? Tahan dulu. Nomor 25 ada? Tidak ada. Kamu jangan kata tidak ada ya. Lanjut Bu, katanya nggak ada nomornya. Nomor 35. 35 ada? Mana? Eko lagi ke toilet. Oh, Wah. ganti dulu nanti biarin. Kasih lagi yang lain. Nomor 27. Tadi udah gitu ya. Udah. Ya, mau sampai banyak. nomor 50 ya, boleh. Oke, nomor 45. Merdeka. Ada Pak. Ah, Bapak. Ayo, Pak. Alhamdulillah. Cepet. Ya. Ya, amin. Ini dengan alhamdulillah, masya Allah biasanya kan lewat WA ya Pak. Oh ya alhamdulillah. Saya Kenalan. bersyukur Bapak akhirnya bisa ketemu sama Abah. Asal dari mana Pak? Dari Bandung. Dari Bandung. Ini Bapak lahir di Bandung? Oh iya. Tadi kesini dari mana Pak? Dari Bekasi. Oh dari Bekasi. Ya, jadi ikut sama putra Bapak. Oh baik. Bapak pengen hadiah dari Abah spesial? Mau ya? Baik. Abah punya kenang-kenangan ya. Jadi hanya saja pertanyaan Abah cuman yang mudah saja ya. Kalau sholat subuh itu berapa rakaat Pak? Oh, 2. 2 rakaat, masya Allah. Tepuk tangan. Hadiahnya tadi Pak Ustadz ya. Satu. Aduh. Ya. Baik Pak, terima kasih. Hatur nuhun ya Pak. Mangga. Tadi nomor berapa yang masih di toilet? Pak Haji, monggo silakan. Alhamdulillah Pak Haji pernah haji dan juga pernah melaksanakan ibadah umrah tentunya. Insya Allah ya, jangan yang susah, yang paling gampang. Ya ini pertanyaan hanya sebagai menambah wawasan saja ya. Jadi tadi ya Abah jelaskan ya, ada di antara beberapa gunung itu nanti ada di surga. Gunung apa saja yang nanti kita bisa temui ya, insya Allah kita kalau masuk ke dalam surga akan menemui gunung yang disebutkan oleh Nabi. Silakan Pak. Gunung Uhud. Alhamdulillah. Oh ya Pak, kenalan dulu Pak, silakan. Nama saya Haji Eka Indarto. Saya tinggal di Pasar Minggu. Ikut apa kenapa Pak? Saya ikut Abah karena melihat YouTube ini. Oh, Karena ada banyak bimbingan dan saya pernah haji, pernah umroh. Ya umroh yang waktu itu ini hanya kurang ya. ini disempurnakan ya, Pak Ya, Haji? jadi kalau sudah pergi ke Masjidil Haram atau ke sana beribadah itu rasanya kok nggak sempurna terus ya, masih kurang terus ya. Kalau mungkin sudah pergi haji, mungkin kepengen haji lagi. Kalau yang umroh kepengen umroh lagi, nggak ada bosannya. Alhamdulillah. Terus, Terima kasih. Monggo Pak, silakan. Oh ya, terima kasih. Kenang-kenangan Pak Haji. Monggo, terima kasih banyak. Ya. Masih ada? Ustaz? Masih banyak. Baik. 4 Ya. lagi. Ada nomor 50? Oke. Oh ada, Ya. ada, Masya Allah. Asal nyebut aja, Pak cuma nggak tahu aja sini. Oke, baik. Ya. Langsung 4 lagi nih. Oh ada lagi. Ya. Oke, nomor. Aduh. Oh, ya. Tahu. Ini baru satu ya. Nomor berapa Bu? Tadi apa sebutkan? 50. Ya, silakan Bu. Apa sebutkan lagi ya? 40. Ibu, ayo sini. Ya. Oke, 2 dulu ya. Masih ada ya? Masih. Oke, baik. Oke, 2 dulu ya. Tunggu. Ibu dari Bandung ya? Oh, Masya Allah. Sini Bu, monggo. Alhamdulillah. Jauh-jauh. Perkenalkan dulu Bu, silakan. Monggo. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wiwin dari Bandung. Ketemu apa, bagaimana perasaannya? Baru pertama kali apa pernah mendengar? Pernah mendengar ya dari YouTube. Oh, alhamdulillah. Ingin hadiah dari Abah? Iya, ingin. Oke, ada pertanyaan. Ya, yang mudah, Pak. Yang mudah. Baik, ya. Salat dulu ya. Apa dia pertanyaan? Baik. Ya. Pada saat ya, seseorang itu berada di Madinah, kemudian sholat di Masjid Nabi, yaitu Masjid Nabawi, pahalanya itu sebesar apa tadi Abah sudah jelaskan. Berapa kali lipatan? 1000. 1000, yakin? Ya. Alhamdulillah. Baik, baik, alhamdulillah. Baik, mana Ustaz? Ya. Ya. Ibu ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ya, silakan. Silakan, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatimah dari Cakung, Jakarta Timur. Oh, alhamdulillah. Pertanyaan apa ya yang gampang aja ya? Baik. Ya. Dan yang susah. Oke. Nanti pada saat kita berada di Masjidil Haram, ya, itu biasanya ada yang namanya sholat jenazah. Silakan Bapak Ibu ikut di situ. Pertanyaannya, pahala sholat jenazah diantaranya apa, Bu? Dapatkan 1 pilot. Alhamdulillah, betul. Padahal apa belum sampaikan, mungkin kan ada di buku itu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan barokah. Ya, amin. Masih ada? Lanjut. Nomor 55 ada? Oh, ada. Mas Alo. Ada 55. Ada lagi. Satu lagi. Ya. Nomor berapa ya? 30 berapa? 36. Alhamdulillah ada sini betul 36. Oke, silakan Ibu perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya, tadi aku juga memperkenalkan ya. Saya Bu Eli, kebetulan saya memang berdinas di Kementerian Hukum. Terima kasih Bah atas door prize-nya. Ya, itu aja Bu. Oke, pertanyaan Abah. Yang paling mau yang gampang, yang susah apa yang gimana? Yang gampang aja Bu ya. Baik. Ya. Oke. Pada saat kita umroh, ya, insya Allah nanti kita akan melihat Ka'bah. Apa pahalanya bagi seseorang yang bisa memandang Ka'bah? Akan mendapatkan pahala apa? Pahala 20 kali rahmat. Alhamdulillah. Silakan hadiahnya, Masya Allah, pinter-pinter nih. Masya Allah, Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Masya Allah. Silakan diperkenalkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dengan Nurung dari Pasar Minggu. Kebetulan suami saya Pak Eko. Oh, itu bener yang ke rumah ya? Masya Allah, benar. Oke. Baik. Pertanyaannya adalah yang gampang aja Bu ya? Ya. Baik, yang gampang aja apa yang kira-kira ya? Oke. Ya. Jadi tadi Abah sudah jelaskan mengenai Nabi pada saat hijrah ke Madinah itu Nabi membangun yang namanya masjid, dan di dalam Al-Quran itu dijelaskan mengenai masjid tersebut dan merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh umat Islam ya, dan langsung dibangun sendiri oleh Nabi. Namanya masjid apa? Pada saat berada di Madinah, pada saat baru datang, dia mampir ke suatu daerah, kemudian mendirikan masjid dan sholat berjamaah di situ. Kemudian setelah 5 hari, ya kurang lebih, Nabi barulah ke pusat kotanya, ke Masjid Nabawi. Pertanyaannya masjid apa? Masjid Kuba. Alhamdulillah. Terima kasih Bu, Masya Allah sudah pada jelas rupanya, mudah-mudahan barokah. Ada lagi cukup? Cukup ya. Ini sebagai kenang-kenangan dari Abah ya. Jadi Abah itu merasa bersyukur Allah telah mempertemukan kita ya untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Harapan Abah itu tadi ya, Abah istri ya, bisa sehat dan kemudian bisa membimbing Bapak Ibu dalam keadaan sehat barokah. Kemudian di sini Abah akan mengingatkan untuk rombongan Abah yang belum memiliki buku panduan, ada tidak? Ya, jadi buku panduan ada ya Bu? Yang seperti mana itu? Ya, ada. Jadi silahkan bisa pesan ke Ibu Nur. Silahkan dipelajari, masih ada waktu. Ya, itu terkena biaya untuk penggantiannya. Bisa lo tanyakan saja ke Ibu Nur. Nah kemudian
Ada tidak ibu-ibu yang belum mendapatkan syal? Ini minta ke Ibu Nur, ya. Ini gratis ya Bu, tidak perlu biaya. Kalau ini kena biaya ini, berapa boleh? Ini 102 buku. Kalau ada yang mau bilang ke Ibu Nur, ya. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah hampir zuhur. Sebelum saya tutup, kita sama-sama berdoa kepada